maksimal hukumannya selama 25 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang 10 penjara terseram yang ada di dunia. Gue yakin banget sih setelah mereka keluar dari penjara ini, mereka gak bakal ngelakuin kejahatan itu lagi. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke penjara yang pertama. Penjara Bangkwang terletak hanya beberapa kilometer dari Bangkok, dan penjara itu adalah penjara yang paling terkejam di Thailand, dan banyak orang di dalam penjara itu adalah orang-orang asing. Dalam bulan pertama mereka di penjara, tahanan harus memakai borgol. 10% orang-orang yang ada dalam penjara itu, mereka rata-rata yang akan dieksekusi mati. Mereka yang akan dieksekusi mati menggunakan borgol besi di kaki mereka. Napi yang udah masuk ke penjara itu, maksimal hukumannya selama 25 tahun penjara. Dan tahanan cuma dapat makan 1 kali sehari, dan isinya itu cuma nasi sama sayur. Di penjara itu juga ada kantin yang ngejualin makanan dan kebutuhan mereka. Di penjara itu banyak napi yang kekurangan nutrisi dan ketularan penyakit. Di penjara itu nggak ada saluran air yang mengalir, saluran pembuangan, serta diperparah dengan penjara yang penuh dan sesak. Siapa sangka jika kota cinta Prancis ternyata menyimpan penjara yang sangat mengerikan. La Santé, penjara dengan keamanan yang penuh. Ini yang terkenal dengan banyaknya tahanan yang berusaha bunuh diri dengan berbagai cara. Dan lebih dari 100 tahanan yang memakan racun tikus, minum pembersih lantai, menelan garpu, hingga meminum thinner. Meskipun Paris terkenal dengan tempat-tempat yang indah seperti Menara Eiffel, Museum Louvre, serta Notre Dame, kota ini juga terkenal memiliki penjara paling sadis di sepanjang sejarah. Sejak pertama kali dibuka pada tahun 1867, penjara tersebut sudah punya sejarah panjang penganiayaan. Sejak Perang Dunia Kedua, tahanan perang dan kriminal umum dipenjara di tempat ini dan merupakan benteng yang tidak bisa ditembus sampai sekarang. Sepanjang sejarah, sejak berdirinya, hanya ada 3 orang yang berhasil kabur dari penjara ini. Di pulau ini terdapat 10 penjara yang menampung 12.000 tahanan setiap harinya. Penjara ini memiliki daftar panjang penyerangan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh sipir penjara, serta tahanan lainnya. Bahkan sipir penjara pun mengadakan klub bertarung antara tahanan, melawan tahanan lainnya, sehingga menjadi hiburan. Gila, lu ngadu domba tahanan sama tahanan berantem terus jadi hiburan. Aduh ampun. 2 sipir yang tertangkap mengadakan klub bertarung ini kemudian ditahan. Meskipun begitu, mantan tahanan lainnya mengatakan bahwa adu pertarungan tersebut belum berakhir. Sipil penjara ini telah berulang kali dilaporkan telah melakukan kekerasan yang berlebihan. Investigasi yang dilakukan menemukan bahwa sipir memasukkan dokumen untuk menutupi penganiayaan yang mereka lakukan. Tahanan di penjara ini harus berhati-hati. Tidak hanya kekerasan dari para sipir, tapi juga dari para tahanan lainnya. Tidak ada yang benar-benar aman di penjara ini. Nggak ada penjara yang aman, apalagi di Rusia. Petak Island merupakan pusat detensi dengan keamanan tinggi untuk penjahat paling buruk dan kejam. Semua tahanan dikurung dalam ruang isolasi selama 20 jam, bahkan lebih. Para tahanan hanya diperbolehkan mendapat kunjungan hanya 2 hari selama 1 tahun. Isolasi tingkat tinggi dan kurangnya fasilitas mendasar membuat banyak tahanan di penjara ini menjadi gila. Bahkan sebelum masa tahanan mereka berakhir, ditambah lagi dengan suhu dingin di area ini yang bisa turun hingga 40 Fahrenheit. Di bulan Januari bisa memperpendek usia para tahanan. Penjara La Sabaneta adalah mimpi buruk bagi para tahanan. Bahkan bisa dikatakan bahwa kamu lebih mungkin mati di penjara ini daripada kamu berada di jalanan Caracas. Penjara ini kelebihan tahanan, kurang biaya, serta kurangnya staf penjaga. Para genglah yang menjalankan penjara ini. Jadi tidak heran jika penjara ini menjadi tempat yang sangat keras. Pemerkosaan dan pembunuhan selalu terjadi, dan kalian gak akan pernah aman di sini. Mereka yang tidak punya kontrol tahu bahwa kematian selalu dekat. Pada tahun 2012, sejak 591 tahanan tewas di penjara ini.
Penjara dengan keamanan tingkat tinggi di Turki dibuka pada tahun 1980 menjadi neraka bagi populasi Kurdis di daerah tersebut. Penjara tempat para kriminal dan tahanan politik ini sudah melampaui batas kapasitas serta punya sejarah pertumpahan darah di balik dindingnya. Sejak pertama kali dibuka, ratusan tahanan disiksa hingga tewas. Bahkan puluhan tahanan lainnya membakar diri untuk melepaskan diri dari brutalnya siksaan para penjaga saat ini. Lebih dari 350 anak laki-laki dan perempuan yang berusia 13 hingga 17 tahun menjalani hukuman di penjara Turki. Adanya teknologi menguak fakta mengerikan tentang penjara Georgia. Setelah beredarnya video kekerasan yang terjadi di penjara ini, pihak berwajib segera melakukan investigasi yang ternyata membuka kekejaman para sipil penjaga Gladani ini. Dalam video yang beredar secara online, terlihat rekaman bagaimana para tahanan diperkosa, dipukuli, dan bahkan disiksa. Bukan hanya itu saja, para penjaga juga terlihat menyodomi para tahanan dengan gagang sapu hingga baton. Karena adanya kasus ini, kondisi di penjara Gladani semakin meningkat dan membaik. Pihak berwajib menangkap dan menghukum para penjaga yang terlibat dalam kekerasan yang terlihat di video itu. Benin adalah sebuah negara kecil yang ada di barat Afrika, berbatasan dengan Togo dan Nigeria. Di negara ini terdapat penjara yang sangat buruk, yaitu Cotonou Civil. Penjara ini menampung 2.400 tahanan pria, wanita, dan anak-anak dalam sebuah bangunan yang sebenarnya hanya sanggup untuk menampung 400 orang. Saking padatnya, beberapa tahanan harus bergantian untuk tidur. Untuk tidur aja lu ganti-gantian. Dan yang lainnya meninggal karena terlalu sesak dan gak bisa bernafas saat tidur. 90% yang ada di tahanan ini menunggu untuk diadili. Namun proses tersebut di negara ini bisa memakan waktu bertahun-tahun karena terlalu banyak kasus yang menumpuk. Meskipun begitu, kondisi penjara yang mengenaskan ini bukanlah satu hal yang sangat disengaja, karena pemerintah punya dana yang sangat terbatas untuk merawat para tahanan. Bahkan meski dengan bantuan internasional, masih banyak tahanan yang meninggal karena penyakit yang seharusnya dicegah. Penjara ini bisa dikatakan penjara yang berdarah. Banyak orang yang telah meninggal di balik penjara yang mengerikan ini. Tahanan politik atau penjahat, semuanya ditahan di penjara ini. Dan semua disiksa dengan cara yang sama tanpa kecuali. Penjara ini akhirnya ditutup pada tahun 2001. Namun 10 tahun kemudian kembali dibuka. Dengan lebih banyak tahanan dan sedikit perbaikan, sipir penjara mempunyai kekuasaan penuh di sini, tanpa adanya buku, TV, atau radio. Dan akhirnya penyiksaan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Rwanda benar-benar tahu apa itu kengerian, apalagi setelah terjadinya perang yang memecah belah negara tersebut. Kengerian masih hidup di penjara Gitarama Sentral. Penjara ini terlalu banyak menampung tahanan dan kurang untuk mendapatkan biaya operasional. Jika tidak mati karena dipukuli, tahanan lainnya akan mati karena penyakit atau menderita kelaparan. Para tahanan merasa putus asa untuk bisa bertahan hidup. Terkadang akan membunuh tahanan lainnya dan memakan mereka. Insting bertahan hidup paling dasar menggantikan semua akal dan moral mereka. Nggak ada sel penjara di sini. Jadi tahanan akan tidur di bawah tempat tidur, di lantai terbuka atau koridor. Tahanan yang hanya mampu untuk menampung 500 orang, bahkan terisi 5 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Terkadang seseorang memang layak mendapatkan hukuman penjara. Namun kriminal juga manusia, jadi sudah layaknya mereka diperlakukan sebagai manusia. Dengan penjara yang kejam seperti itu, semakin kecil kemungkinan untuk orang berbuat jahat. Nah, itu tadi 10 penjara yang terseram yang ada di dunia. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Gua Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.